Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Binjai Langsa dan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Jalan bebas hambatan itu merupakan bagian dari proyek tol Trans Sumatera yang menghabiskan anggaran mencapai 17,6 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Selasa 10 September 2024. Dalam kunjungannya, Presiden meresmikan jalan tol ruas Binjai Langsa Seksi 2 Stabat Tanjung Pura dan jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4. Presiden mengatakan ruas tol Binjai Langsa Seksi 2 Stabat Tanjung Pura ini dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya 11,6 triliun rupiah. Sementara jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4 dibangun sejak tahun 2018 sepanjang 45,6 km menghabiskan anggaran biaya 6 triliun rupiah. Dengan demikian, pembangunan dua ruas tol ini menelan biaya sebesar 17,6 triliun rupiah. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.994 km yang diharapkan sampai akhir tahun 2024 nanti sudah tembus 1.100 km. Selain itu, jalan tol ini juga mampu memangkas waktu perjalanan yang dulu mencapai 4 jam kini menjadi sekitar 1 jam saja. Dengan diresmikannya ruas tol ini dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor Binjangsa dan Tebing Tinggi Parapat serta menambah daya saing daerah dan sistem logistik mobilitas orang maupun barang. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol ruas Binjai Langsa Seksi 2 Stabat Tanjung Pura dan jalan tol ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 3 dan 4 Tebing Tinggi Serbelawan Sinaksak di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan 4 ruas jalan tol di Provinsi Banda Aceh. Pembangunan jalan tol membutuhkan pembebasan lahan yang mendapat dukungan dari masyarakat Aceh. Peresmian 4 dari 6 ruas jalan tol Sigli Banda Aceh diyakini Presiden akan memberikan efek berkelanjutan bagi masyarakat di Pulau Sumatera. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin baru saja meresmikan 4 ruas jalan tol, tepatnya di gerbang tol Baitussalam, Provinsi Banda Aceh. Keempat ruas tol jalan tersebut yakni ruas Sigli Banda Aceh Seksi 2, Seulimeun Janto, Seksi 3 Janto Indrapuri, Seksi 5 Blang Bintang Kuto Baro, dan Seksi 6 Kuto Baro Baitussalam. Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan proses pembebasan lahan yang telah rampung sepenuhnya. Rampungnya proses pembebasan lahan mendapat dukungan positif dari masyarakat Aceh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Tol Trans Sumatera diyakini Presiden akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, serta memotong waktu tempuh. Dengan demikian, kehadiran Tol Sigli Banda Aceh akan menumbuhkan ragam usaha dan memotivasi pelaku UKM untuk meluaskan usahanya. 4 seksi yang akan kita resmikan adalah Seksi 2, Seulimem Janto, kemudian Seksi 3, Janto Indrapuri, kemudian Seksi 5 Blang Bintang Kuto Baro, dan Seksi 6 Kuto Baro Baitussalam. Sepanjang 35 km. Saya yakin infrastruktur yang penting ini juga akan menumbuhkan nantinya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menumbuhkan usaha-usaha baru, memotivasi usaha kecil, usaha mikro untuk melakukan perluasan usaha dan membangkitkan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebelum purna tugas. Presiden menyebut akan menghabiskan masa tugasnya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara dan juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Presiden Joko Widodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga menjelang masa purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kendati demikian, Presiden menyampaikan tidak hanya berkantor dan berdiam diri di Ibu Kota Nusantara, namun juga akan tetap berkunjung ke daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, rapat-rapat dengan menteri, menerima tamu-tamu seperti biasanya, dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk. Terkait jadwal keberangkatan, Presiden mengakui masih belum bisa memastikan Kunker ini akan dimulai dari Bandara IKN atau bandara di Balikpapan. Ia pun masih menunggu kesiapan keseluruhan fasilitas. Saya muter ke daerahnya mungkin berangkatnya dari IKN. Dari bandara yang lama atau yang baru, Pak? Ya, kita melihat kondisinya. Kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru. Kalau enggak ya dari Balikpapan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Jalan Impres Daerah dan Pasar Tobuali di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Wapres menekankan bahwa pemerintah juga turut memperhatikan pembangunan jalan di daerah. Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Impres Jalan Daerah dan Pasar Tobuali di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 10 September 2024. Dalam pidatonya, Wapres mengatakan peresmian tersebut sebagai komitmen pemerintah terhadap masyarakat daerah, serta meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan konektivitas antar wilayah. Wapres meyakini dengan revitalisasi ini, Pasar Tobuali dapat menjadi pusat distribusi yang baik dari potensi sumber daya alam, perikanan, hasil laut, perkebunan, dan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. Saya yakin pasar ini akan menjadi lokasi distribusi yang strategis bagi produk unggulan daerah, kerajinan lokal, dan produk pangan berkualitas Bangka Selatan. Wapres melanjutkan, selain peresmian Pasar Tobuali, pemerintah juga fokus membangun jalan daerah. Menurutnya, melalui Impres nomor 3 tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan 14,6 triliun rupiah pada tahun 2023 dan 15 triliun rupiah pada 2024 untuk perbaikan jalan daerah. Wapres berpesan agar pengadaan jalan tersebut dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh masyarakat, serta meminta masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang ada dengan baik. Semoga revitalisasi Pasar Tobuali dan pembangunan jalan daerah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bangka Belitung. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi bersama dengan Yayasan Next Indonesian Unicorn atau Nexticorn menggelar Next Hub Global Summit dengan tema Defrosting the Tech Winter pada tanggal 23 hingga 25 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai kerjasama ini dapat mengeksplorasi potensi kerjasama serta investasi untuk mengembangkan usaha yang lebih inovatif. Sebagai upaya mendorong ekosistem startup digital Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Next Indonesian Unicorns atau Nextcorn menggelar Next Hub Global Summit dengan mengusung tema Defrosting the Tech Winter yang dilaksanakan pada 23 hingga 25 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Melalui acara ini, Hub.id dan Nexticorn berupaya untuk menciptakan era baru yang diisi dengan peningkatan pertumbuhan startup, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Serangkaian program Next Hub Global Summit disusun dengan tujuan utama untuk menjembatani kesenjangan antara startup dan investor potensial. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut acara ini akan memfasilitasi ruang-ruang berjejaring yang dapat membawa berbagai dukungan untuk menghadirkan inovasi, memfasilitasi pendanaan, mempromosikan kolaborasi, hingga meningkatkan wawasan dalam menumbuhkan bisnis.
Sebagai startup matchmaking festival terbesar di Asia Tenggara, Next Hub Global Summit memiliki 3 program utama yang terdiri dari Early Stage Startup Networking, Later Stage Startup Networking, dan Texas Global Summit. Saya rasa tidak berlebihan jika menyatakan bahwa agenda ini akan menjadi the biggest startup matchmaking event in the region, dengan misi untuk membangun ekosistem startup digital nasional yang agile, resilient, berdaulat, dan berkelanjutan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.